Bayangkan seorang khalifah, sahabat terdekat Nabi. Seorang yang dikenal karena kelembutan hati dan rasa malunya yang begitu dalam. Namun ia harus menghadapi akhir hidupnya dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. Ia tidak sedang berada di medan perang, tidak pula melawan musuh dari luar. Ia justru dikepung di dalam rumahnya sendiri, di kota Madinah yang damai. Dan yang lebih mengejutkan, saat pedang fitnah itu diayunkan, ia sedang membaca Al-Quran. Mengapa sang pemilik dua cahaya ini memilih untuk tidak menghunuskan pedang untuk membela diri? Mengapa ia membiarkan darahnya menetes di atas lembaran kitab suci? Inilah kisah Utsman bin Affan, tragedi yang selamanya mengubah arah sejarah Islam. Don't forget to subscribe to this channel. Madinah, kota yang dahulu dipenuhi ketenangan, tempat wahyu pernah turun dan para sahabat berkumpul, perlahan mulai berubah. Dari luar, semuanya tampak seperti biasa, pasar tetap ramai, masjid tetap dipenuhi lantunan ayat suci. Namun di balik itu ada kegelisahan yang mulai terasa. Bisikan demi bisikan muncul, membicarakan kepemimpinan, keputusan dan keadilan. Tidak semua yang tersebar adalah kebenaran, namun cukup untuk menggoyahkan hati sebagian orang. Suasana yang dulu penuh persatuan, kini perlahan diselimuti kecurigaan. Orang-orang mulai berbicara dengan nada berbeda, tidak lagi penuh hormat seperti sebelumnya. Dan tanpa disadari, sesuatu yang besar sedang tumbuh, bukan dari luar, tetapi dari dalam umat itu sendiri. Sebuah awal dari ujian yang perlahan, namun pasti akan mengubah segalanya. Di tengah keadaan itu, berdiri seorang khalifah, Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan kelembutan hati, kedermawanan yang luar biasa, dan rasa malu yang begitu dalam. Ia bukan pemimpin yang keras, bukan pula yang gemar menunjukkan kekuasaan. Justru sikap lembut itulah yang membuatnya dicintai banyak orang. Namun seiring waktu, sebagian mulai melihatnya berbeda. Kelembutan itu dianggap sebagai kelemahan. Kesabarannya disalahartikan sebagai ketidaktegasan. Tuduhan mulai bermunculan, meskipun tidak semuanya memiliki dasar yang jelas. Dalam suasana yang mulai dipenuhi emosi, suara kebenaran seringkali tenggelam. Dan nama besar yang dahulu dimuliakan, kini perlahan mulai dipertanyakan. Kabar-kabar itu tidak berhenti di Madinah. Ia menyebar ke berbagai wilayah, Mesir, Kufah, hingga Basrah. Pesan-pesan dikirim, cerita-cerita disampaikan. Sebagian dibesar-besarkan, sebagian lagi tidak jelas asalnya. Orang-orang mulai terpancing, merasa ada ketidakadilan yang harus diluruskan. Namun di saat emosi mulai mendominasi, tidak semua orang mencari kebenaran dengan jernih. Sebagian datang dengan keyakinan bahwa mereka berada di pihak yang benar, membawa tuntutan yang semakin keras. Gelombang itu terus membesar, tak terbendung, hingga akhirnya bergerak menuju satu titik, Madinah. Kota yang selama ini menjadi pusat ketenangan, kini harus menghadapi tekanan dari dalam dirinya sendiri. Dan langkah-langkah itu semakin dekat, membawa sesuatu yang tak lagi bisa dihindari. Hingga suatu hari, sekelompok orang benar-benar tiba di Madinah dan mulai mengepung rumah khalifah. Rumah yang dulu terbuka bagi siapa saja, kini menjadi pusat ketegangan. Suara-suara mulai meninggi, tuntutan dilontarkan tanpa henti. Di dalam rumah itu, Utsman bin Affan tetap berada dalam ketenangan. Para sahabat yang setia ingin membela, ingin mengangkat pedang demi melindungi beliau. Namun Utsman menolak. Ia tidak ingin pertumpahan darah terjadi di kota yang dimuliakan. Ia memilih bersabar, meskipun ia tahu risiko dari keputusan itu sangat besar. Dalam diamnya, ada keyakinan yang kuat bahwa menjaga persatuan umat lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Dan tanpa disadari, detik-detik menuju tragedi besar semakin dekat. Hari itu, suasana di Madinah terasa berbeda. Ketegangan yang selama ini hanya terasa, kini benar-benar terlihat. Rumah Utsman bin Affan dikepung semakin ketat. Suara-suara di luar semakin keras. Tuntutan semakin mendesak. Air mulai dibatasi. Makanan semakin sulit masuk. Namun di dalam rumah itu, suasana justru tenang. Utsman duduk dengan mushaf di hadapannya, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lembut. Tidak ada kepanikan, tidak ada kemarahan. Para sahabat masih mencoba membujuk agar ia mengizinkan perlawanan, namun ia tetap menolak. Baginya, satu tetes darah yang tertumpah di Madinah karena dirinya adalah sesuatu yang tidak ingin ia pertanggungjawabkan. Ia memilih bersabar meskipun bahaya sudah begitu dekat. Di luar keadaan semakin tidak terkendali.
Amarah telah menutup akal. Sekelompok orang mulai memaksa masuk, merangsek ke dalam rumah. Langkah kaki mereka menggema, memecah ketenangan yang sejak tadi terjaga. Dan saat itu, ia benar-benar berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Di dalam, Utsman tetap duduk di tempatnya. Mushaf masih terbuka di hadapannya. Ia tidak berdiri, tidak melawan. Seseorang berteriak dari luar, menuntut agar ia turun dari jabatannya. Namun Utsman menjawab dengan suara tenang, "Aku tidak akan melepaskan amanah yang telah Allah berikan kepadaku." Ia terus membaca Al-Quran, seakan tidak terganggu oleh kekacauan di sekelilingnya. Di saat genting itu, seorang wanita berdiri di hadapan Utsman, mencoba melindunginya dari serangan. Ia adalah Nailah binti Al-Farafisa. Dengan keberanian yang luar biasa, ia menghadang para penyerang, tidak peduli dengan bahaya yang mengancam dirinya. "Jangan sakiti dia," teriaknya penuh ketegasan. Namun serangan itu tak bisa dihentikan. Ia terluka, tangannya terkena tebasan saat berusaha melindungi suaminya. Utsman melihat itu, namun tetap tidak memerintahkan perlawanan. Ia berkata pelan, "Biarkan. Aku tidak ingin darah ditumpahkan karena diriku." Sebuah momen yang menggambarkan kesetiaan seorang istri dan keteguhan seorang pemimpin di tengah ujian yang begitu berat. Dan akhirnya, peristiwa itu terjadi. Di saat mushaf masih terbuka di hadapannya dan ayat-ayat Al-Quran masih terlantun dari lisannya, serangan itu mencapai puncaknya. Utsman bin Affan gugur, bukan di medan perang, bukan oleh musuh dari luar, tetapi di dalam rumahnya sendiri. Darahnya menetes di atas lembaran Al-Quran yang sedang ia baca. Madinah yang dulu tenang, kini menjadi saksi tragedi yang mengguncang seluruh umat. Tidak ada teriakan kemenangan, tidak ada kelegaan, yang ada hanyalah keheningan yang berat. Sebuah kehilangan besar yang tidak hanya merenggut satu nyawa, tetapi juga membuka pintu bagi ujian yang jauh lebih besar. Dan sejak hari itu, sejarah umat Islam tak lagi sama. Madinah terdiam, bukan karena damai, tetapi karena kehilangan yang begitu dalam. Wafatnya Utsman bin Affan meninggalkan luka yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kota yang dulu menjadi pusat persatuan kini dipenuhi kebingungan. Siapa yang harus memimpin? Siapa yang mampu meredam keadaan yang sudah terlanjur memanas? Di tengah kekacauan itu, kaum muslimin akhirnya bersepakat untuk mengangkat seorang sosok yang dikenal, dekat dengan Rasulullah, kuat dalam ilmu, dan tegas dalam prinsip. Ia adalah Ali bin Abi Thalib. Namun pengangkatan itu bukanlah awal dari ketenangan, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Ali menerima dibalas. Di Syam, suara tuntutan itu semakin kuat. Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagai kerabat Utsman, berdiri menuntut keadilan. Baginya, darah seorang khalifah tidak boleh dibiarkan tanpa pembalasan. Ia menolak berbayat sebelum para pelaku dihukum. Bagi Muawiyah, keadilan harus ditegakkan secepatnya. Namun bagi Ali, keadaan belum memungkinkan. Dua pandangan, dua cara melihat kebenaran, namun keduanya sama-sama menginginkan keadilan. Perbedaan itu bukan karena ambisi, tetapi karena ijtihad. Dan disinilah ujian itu semakin nyata. Perbedaan pandangan itu perlahan berubah menjadi jarak. Umat yang sebelumnya satu, kini mulai terpecah dalam cara berpikir. Sebagian mendukung langkah Ali, sebagian lain mendesak penegakan hukuman segera. Ketegangan kembali meningkat, bukan lagi sekadar bisikan, tetapi menjadi perbedaan yang nyata. Seolah mengingatkan sabda Nabi bahwa akan datang masa penuh ujian, di mana kebenaran tidak selalu terlihat jelas bagi semua orang. Dan dari sinilah jalan menuju konflik besar mulai terbuka. Bukan karena mereka menginginkan perpecahan, tetapi karena perbedaan cara dalam menegakkan kebenaran. Dan sejarah pun bergerak menuju babak yang lebih berat. Wafatnya Utsman bin Affan belum benar-benar menemukan kejelasan. Para pelaku masih belum dihukum. Sementara tuntutan keadilan semakin keras terdengar. Di berbagai wilayah, umat mulai terbelah dalam pandangan. Sebagian mendukung langkah Ali bin Abi Thalib yang memilih menenangkan keadaan terlebih dahulu.
Namun sebagian lainnya merasa bahwa penundaan itu justru membuka luka yang lebih dalam. Mereka melihat bahwa darah seorang khalifah tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Ketegangan yang sebelumnya hanya berupa perbedaan pendapat, kini mulai berubah menjadi jarak yang nyata di antara sesama kaum muslimin. Di sisi lain, muncul tokoh-tokoh besar yang juga menginginkan kebaikan bagi umat. Mereka bukan orang biasa, melainkan sahabat-sahabat Nabi yang memiliki kedudukan mulia. Di antaranya adalah Aisyah binti Abu Bakar, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mereka melihat bahwa situasi tidak bisa dibiarkan terlalu lama tanpa penyelesaian. Dengan niat mencari jalan keluar, mereka bergerak, berharap bisa meredakan keadaan sekaligus menuntut keadilan atas wafatnya Utsman. Namun di tengah suasana yang penuh ketegangan, setiap langkah bisa menimbulkan dampak yang tak terduga. Pertemuan demi pertemuan mulai dilakukan. Paling berat dalam sejarahnya. Peristiwa itu tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga membuka jalan bagi ujian yang lebih besar. Umat yang dulu bersatu, kini mulai terpecah, bukan karena kebencian, tetapi karena perbedaan cara dalam menegakkan keadilan. Di satu sisi, berdiri Ali bin Abi Thalib yang memilih menenangkan keadaan, dan di sisi lain, Muawiyah bin Abi Sufyan yang menuntut keadilan segera ditegakkan. Dua pandangan, dua ijtihad, namun satu tujuan, menegakkan kebenaran. Namun, apa yang terjadi setelah ini jauh lebih besar, lebih menegangkan, dan lebih mengguncang. Sebuah peristiwa yang akan mempertemukan dua kekuatan besar dalam satu medan, dan dari sanalah sejarah kembali berubah. Kisah itu akan kita lanjutkan di bagian berikutnya.